Sini aja ya. Ya, siap. Terima kasih. Ini mau bersambung kalau ceritanya. Halo sedulur Explore TV Pati, kembali lagi bersama kami yang terus mengikuti jalannya persidangan kasus Botok dan Teguh, langsung dari Pengadilan Negeri Pati kelas 1A. Pada sidang hari ini, suasana terlihat berbeda karena majelis menghadirkan 3 saksi ahli dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Saksi ahli pertama adalah Uwe Groseno, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang juga merupakan putra daerah Pati. Beliau hadir memberikan keterangan sesuai keahlian di bidang kepolisian dan prosedur penegakan hukum. Saksi ahli kedua, Sucipto Hadipurnomo, dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, memberikan pandangan dari sisi analisis bahasa, khususnya terkait makna kata, konteks pernyataan, serta kemungkinan multitafsir dalam dokumen maupun keterangan yang muncul di persidangan. Kemudian, saksi ahli ketiga adalah Ali Masyar Mursyid, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang menyampaikan keterangan mengenai aspek hukum pidana dan prosedur persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterangan para ahli ini menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan dan nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim bersama dengan alat bukti lainnya sebelum putusan dijatuhkan. Sidang kasus Botok dan Teguh sendiri masih akan berlanjut dalam beberapa agenda ke depan. Kami akan terus mengikuti perkembangannya secara berimbang dan berdasarkan fakta persidangan. Sedulur, dalam persidangan pidana, kehadiran saksi ahli memiliki peran yang sangat penting. Berbeda dengan saksi fakta yang menerangkan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami secara langsung, saksi ahli memberikan pendapat berdasarkan keilmuan dan pengalaman profesional. Keterangan ahli digunakan untuk membantu majelis hakim memahami suatu perkara dari sudut pandang teknis, baik itu aspek hukum, bahasa, maupun prosedur penegakan hukum. Namun, perlu digarisbawahi, keterangan saksi ahli bukan penentu putusan, melainkan salah satu alat bukti yang akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya di persidangan. Dalam prakteknya, majelis hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah pendapat para ahli tersebut relevan dan memiliki kekuatan pembuktian. Artinya, seluruh keterangan yang disampaikan hari ini akan diuji kembali melalui fakta-fakta persidangan, dokumen, serta keterangan saksi lainnya. Proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Sidang kasus Botok dan Teguh diperkirakan masih akan memasuki tahap pemeriksaan lanjutan. Kemudian, tuntutan jaksa, pembelaan penasehat hukum, hingga replik dan duplik. Setelah seluruh rangkaian tersebut selesai, barulah majelis hakim menjatuhkan putusan. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses peradilan masih panjang, dan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, kehadiran para saksi ahli hari ini merupakan bagian dari dinamika persidangan yang harus dilihat secara utuh dalam keseluruhan proses hukum. Kami akan terus mengikuti setiap perkembangannya secara berimbang dan berdasarkan fakta yang terungkap di ruang sidang. Bagaimana tanggapan sedulur mengenai kehadiran para saksi ahli hari ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Botok dan Teguh sudah keluar dari ruangan ya. Ruang sidang di hari ini. Sini aja ya. Ya, siap. Terima kasih. Selamat sore penyedia yang selalu setia ya mengawal sidang kami.
tak bosan-bosan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Pati maupun luar Kabupaten Pati dan aktivis-aktivis ya yang sampai saat ini selalu memberi kami dukungan, support dan doa. Hari ini hari Jumat, alhamdulillah saksi dari kita dari PH tadi hadir, beliau Bapak Komjen Purnawirawan Ugroseno. Semoga tak hanya itu ya, ada lagi saksi bahasa, saksi pidana. Semoga kehadiran beliau pada hari ini hari Jumat bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Seperti sudah sebelumnya sampai saat ini ya, dan saat kami ditangkap tanggal 31 Oktober sampai saat ini jelas ya, ini adalah kriminalisasi. Bukan hanya kriminalisasi tapi over kriminalisasi. Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kepolisian, dari masyarakat maupun dari saksi ahli, mulai kita ditetapkan sebagai tersangka, penahanan itu tidak sesuai dengan SOP yang disampaikan oleh beliau Bapak Ugroseno, tidak sesuai dengan Perkap ya nomor 1 tahun 2009. Dan tidak hanya itu ya, pengajuan penangguhan kita juga ditolak oleh jaksa ya. Pengalian penahanan kota juga ditolak. Mohon maaf, kita mengajukan penangguhan penahanan maupun penahanan kota, kita bukan menyesali ya apa yang kita jalani saat ini. Kita juga tidak takut selama ini kita di penjara ya. Itu adalah komitmen kita mengawal aspirasi masyarakat. Kita sudah tahu resiko kita akan dibawa ke ranah hukum dengan cara kriminalisasi. Karena apa? Menjelang demo 13 Agustus sampai dengan 31 Oktober kita diintimidasi oleh anu-anu Sudewo, kita lawan sampai rumah Bapak Teguh dibakar. Kita nggak pernah mundur satu langkah pun untuk mengawal aspirasi masyarakat Pati. Kita ditawari uang oleh orangnya Sudewo untuk berhenti dari gerakan ini, kita nggak mau, kita tolak. Bukan hanya itu ya, ada anggota Dewan Aktif DPRD Kabupaten Pati pagi-pagi ke rumah saya ditawari jabatan untuk berhenti mengawal gerakan ini, saya tolak. Bahkan pagi itu setelah siangnya juga saya ditelepon, saya ditunggu Bupati Sudewo. Bapak Sudewo siap menemui saya dimanapun, kapanpun, jam berapapun, dan saya tolak. Bukan hanya itu ya, pada saat saya ditahan di Polda Jawa Tengah, ada sekelompok orang yang bawa mobil ya datang ke rumah saya, menemui istri saya. Saya dijanjikan dikeluarkan dari tahanan Polda. Saya disuruh minta maaf pribadi sama Bapak Bupati Sudewo, dan saya akan dikasih proyek. Saya tolak. Saya tidak punya dendam sama Bupati Sudewo ya. Saya tidak punya masalah pribadi. Saya dan Pak Teguh hanya komitmen konsisten mengawal aspirasi masyarakat Pati, yaitu 3. Tolak kenaikan pajak PBB P2 250%, batalkan pajak pedagang kaki 5 300.000 per bulan, dan lengserkan Bupati Sudewo. Itu komitmen kita. Jadi semoga saya dan Pak Teguh berharap dukungan kepada masyarakat Kabupaten Pati. Semoga ke depan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bisa menjadi wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Pati Bersatu. Dan ke depan AMPB dan tim advokasi hukum masyarakat Pati Bersatu akan menjadi tempat pengaduan masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi aparat penegak hukum gratis. Karena banyak sekali korban masyarakat kecil yang menjadi korban kriminalisasi, korban rekayasa BAP. Banyak masyarakat yang diperas di kepolisian karena tidak bisa memberi uang, akhirnya dibawa ke kejaksaan. Di kejaksaan pun masyarakat menjadi korban pemerasan oleh jaksa-jaksa yang memang penjajah itu. Saya tegaskan, kami dan AAWB tidak akan mundur ya.
selama penegakan hukum tidak ditegakkan sesuai dengan penegakan, tapi karena pesanan, karena kepentingan dan mencari keuntungan pribadi. Terima kasih. Ada tambahan pertanyaan?